Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembahasan materi kita tentang teknologi ramah lingkungan, bidang lingkungan dan industri. Oke, kita akan bahas bidang lingkungan. Ya, jadi yang pertama adalah bidang lingkungan. Contoh produk teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan yaitu biopori. Apa itu biopori? Ya, biopori itu adalah membuat lubang pada permukaan tanah dengan diameter sekitar 10-30 cm dan kedalaman 80-100 cm. Kemudian pada lubang tersebut dimasukkan sampah organik sehingga akan terjadi proses pengomposan. Ya, dengan dibuat biopori maka bisa menjadi resapan bagi air, ya, terutama pada musim penghujan. Ini adalah cara supaya tidak terjadi genangan air atau banjir. Jadi dengan membuat biopori, berarti lingkungan bisa terhindar dari banjir dan juga tanah di sekitarnya menjadi lebih subur. Ya, karena di biopori ini terjadi proses pengomposan, tentunya di dalamnya akan terdapat hewan-hewan seperti cacing yang membantu proses pengemburan tanah. Berikutnya yaitu fitoremediasi. Apa itu fitoremediasi? Ya, fitoremediasi yaitu teknik pembersih limbah atau area terkontaminasi limbah dengan menggunakan tanaman yang bisa menyerap limbah. Ya, limbahnya berupa polutan, bisa polutan udara, polutan tanah maupun polutan air. Contoh tanamannya yaitu eceng gondok. Kemudian ada sansevieria atau lidah mertua, sirih Belanda, dan pohon bungur. Ini adalah beberapa jenis tanaman yang bisa menyerap polutan. Eceng gondok hidupnya di air, ya, berarti bisa menyerap polutan yang ada di dalam air. Contohnya zat besi, merkuri, ya. Kemudian untuk lidah mertua ini bisa menyerap polutan yang ada di udara. Sama juga dengan tanaman sirih Belanda dan pohon bungur. Pohon bungur ini bisa menyerap untuk polutan udara yaitu PB atau timbal. Oke, yang ketiga itu penyaringan air. Proses penyaringan air ini digunakan untuk memperoleh air yang lebih jernih yang bisa digunakan untuk keperluan manusia. Jadi air yang kotor dengan proses penyaringan air, maka dihasilkan air yang lebih baik untuk dapat digunakan. Oke, berikutnya yaitu toilet pengompos. Ya, sebenarnya toilet pengompos ini sudah lama dibuat terutama untuk daerah yang kurang air. Karena dengan toilet pengompos ini akan lebih hemat air. Pada toilet pengompos itu terdapat 2 lubang penampung. Yang pertama itu tempat untuk menampung urin. Urin ini nanti mengalami proses fermentasi antara 7-10 hari dan bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Sedangkan untuk kotoran padatnya atau fesesnya itu akan ditampung pada lubang yang setelah
kotoran itu masuk ke dalam lubang, maka ada serbuk gergaji atau sekam yang akan menutup kotoran tersebut. Sekam dan serbuk gergaji ini bisa menyebabkan kotoran tersebut menjadi tidak berbau. Dan dari sekam serta serbuk gergaji ini ada mikroba yang bisa menguraikan kotoran manusia. Ya, setelah 3 bulan ini bisa diambil untuk dijadikan pupuk. Ya, demikianlah beberapa contoh produk teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Berikutnya kita akan bahas produk teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Oke, yang pertama yaitu biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Mikroorganismenya contohnya adalah jamur. Ya, pulping ini adalah proses membuat bubur kayu. Dalam prosesnya secara kimiawi dan mekanik ini membuat lingkungan menjadi rusak, ya, karena ada limbahnya yang bisa merusak lingkungan. Secara kimiawi, pembuatan bubur kayu ini menggunakan bahan-bahan kimia, dan ini menyebabkan lingkungan bisa mengalami kerusakan. Ya, tanah, kemudian perairan, ya, karena limbah dari pembuatan bubur kayu ini bisa menjadi tercemar. Kemudian secara mekanik, proses pembuatan bubur kayu ini membutuhkan energi yang sangat besar. Dan dari prosesnya ini ternyata hasil kertasnya kualitasnya rendah. Karena itu maka ada proses biopulping, yaitu teknologi ramah lingkungan yang melalui proses menggunakan jamur yang membantu proses pemisahan lignin dari serat kayu. Biopulping akan mengurangi dampak lingkungan dan juga biaya produksi menjadi lebih hemat. Kemudian penggunaan bahan kimia juga bisa diperkecil, energinya juga bisa lebih kecil, dan hasil kualitas bubur kayunya ini akan menghasilkan kertas dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu bioplastik. Ya, bioplastik itu apa? Bioplastik adalah plastik yang terbuat dari bahan alami. Ya, bahan alaminya yaitu saripati singkong, jagung, dan ampas tebu. Demikianlah pembahasan kita tentang teknologi ramah lingkungan, bidang lingkungan, dan bidang industri. Ibu berharap kalian bisa menambah wawasan untuk materi ini dengan membaca atau berliterasi dari berbagai sumber, dan tentunya itu akan bermanfaat bagi kita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.